Cuman waktu itu memang jelas-jelas yang saya lihat wajah si nenek sama si kakek ini kayak monyet. Ternyata saya itu tidur di pemakaman. Pas saya motor udah nyala lagi, saya jalan. Ternyata si sosok itu tiba-tiba ada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Omad di channel Barudak Horor. Sahabat semua, bicara soal pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Begitu sebuah pepatah yang kerap kita dengar. Nah, pengalaman mengajarkan kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Dan pengalaman mengajarkan kita untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengalaman juga mendidik kita untuk bersikap hati-hati dan waspada. Nah, begitu juga dalam cerita ini, di video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman yang begitu berharga bagi diri saya sendiri, ataupun mungkin bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tetap di channel Barudak Horor. Cahor Bahor, carita Barudak Horor. Awal cerita, waktu itu saya diajak sama teman saya. Mungkin pada saat itu teman saya memang dalam keadaan bisa dibilang frustasi, karena waktu itu memang teman saya ya mungkin lagi sakit hati. Entah apa yang membuat dia sakit hati, sehingga teman saya ini berpikiran yang lebih jauh lagi lah. Singkat cerita, waktu itu teman saya namanya Nendi. Si Nendi ini mengajak sama saya ke suatu tempat yang dimana tempat itu yang katanya ada tempat semacam perguruan lah. Istilahnya pada intinya si Nendi ini mau menimba ilmu. Gak tahu ilmu apa, saya juga belum tahu jelas waktu itu. Kata si Nendi gini, Mat, kamu antar saya ke kampung Singajaya. Kata saya, ngapain mau ke Singajaya gitu kan? Saya mau berguru katanya. Kata si Nendi begitu. Kata saya, emang kamu mau menimba ilmu apa? Udahlah, pokoknya saya minta antar ke kampung Singajaya untuk menimba ilmu. Kan kata si Nendi, Kamu kan suka sama cerita-cerita legenda, sejarah-sejarah daerah-daerah. Nah, itu kebetulan di Singajaya itu, di daerah Singajaya banyak cerita mitos dan legendanya. Mungkin kamu bisa tanya-tanya di daerah sana gitu kan. Nah, tanpa berpikir lama, waktu itu saya mengiyakan. Waktu itu saya berangkatnya hari Rabu. Singkat cerita, saya sama si Nendi berangkatlah menuju kota Singajaya yang berada di Garut.
Kalau jarak dari kota Garut ke Singajaya itu ya diperkirakan 75 kilo lah jaraknya. Waktu itu saya berangkat sama si Nendi, kita berdua berangkat jam 2 siang. Nah, dikarenakan saya sama si Nendi juga udah deket lah istilahnya, jadi kalau saya nggak nurutin apa kata dia, saya nggak enak gitu kan. Meskipun saya belum tahu apa tujuan dan motif si Nendi ngajak ke kampung itu gitu kan. Yang jelas dia katanya mau menimba ilmu gitu. Nah, singkat cerita saya berangkat tuh, saya dibonceng sama si Nendi. Nah, singkat cerita di perjalanan yang lumayan lama lah, karena memang ke daerah Singajaya itu jalannya melewati tebing-tebing lah. Mungkin yang udah pada tahu daerah Singajaya yang di Garut mungkin udah pada tahu lah lokasinya, bagaimana jalan menuju Singajaya. Jalannya ada yang sempit, ada yang berbelok, banyak tebing juga gitu kan. Nah, singkat cerita, memang dari perjalanan kita nggak ada halangan apa-apa. Cuman saya ngerasa seharusnya kalau perjalanan pakai motor kan istilahnya bisa lebih cepat lah gitu perjalanan. Cuman pada waktu itu saya sama si Nendi ngerasa heran, karena ngerasa herannya di dalam perjalanan kita ngerasa kok lama gitu kan. Nah, terus itu singkat cerita tibalah waktu maghrib. Waktu maghrib kita belum sampai tujuan tuh. Saya nggak tahu kenapa si Nendi yang ngajak ke Singajaya, seolah-olah dia sudah tahu. Karena memang awalnya saya menyangkanya gitu kan, nyangkanya si Nendi ini udah tahu ke jalur sana. Jadi saya ikut-ikut aja gitu kan. Nah, pas kita udah berhenti di perempatan, si Nendi ngomong, nanya sama saya. Nah, kan situ yang ngajak, kata saya. Kenapa kamu nanya sama saya gitu kan? Nah, saya lupa lagi, saya dulu pernah ke sini, cuman naik mobil waktu itu, jadi di mobil ketiduran katanya. Tapi dirasa-rasa emang mentoknya perapatan ini, tapi nggak tahu nih mau belok kemana gitu kan. Nah, setelah itu dikarenakan udah maghrib gitu kan, kita istirahat dulu lah di situ di perempatan. Nah, sehabis itu saya muter balik tuh. Yang tadinya saya mau nanya-nanya sama warga-warga di sana gitu kan. Mumpung masih maghrib, jadi masih ada orang gitu. Nah, setelah itu saya balik lagi, putar balik. Nah, kita bolak-balik sampai 3. Nah, akhirnya saya melewati jalan yang tadi sudah dilewati. Nah, di situ kira-kira jam 7 lah, kira-kira jam 7 Isya, saya melihat sebuah rumah yang kelihatannya udah lama banget di situ gitu kan. Udah lama banget di situ. Cuman pada waktu itu saya sama si nggak meriksa rumah itu ada orangnya apa enggak. Kita cuma lewat aja. Kita berhenti di situ. Kata si Nendi, ini gimana? Mau dilanjut atau balik lagi? Ya itu mah terserah kamu, kata saya. Kamu yang ngajak. Nah, kamu yang mau berilmu kan, kata saya. Saya mau cuma ikut doang.
udahlah nanggung ke sini katanya, udah ke perapatan itu lagi nanti ngambil kanan gitu kan. Nah kita balik lagi tuh ke perapatan. Nah sehabis di perempatan nggak tahu kenapa kok ada rasa ragu gitu kan, ada rasa ragu sehingga kita rasanya pengen udahlah balik lagi gitu kan. Nah terus itu si Nendi ngomong lagi, ini gimana nih mau ngambil lewat mana lagi katanya, bingung saya takutnya kesasar doang. Kata saya gini, udah gini aja, tadi kan waktu berhenti di sana kita kan ngelihat rumah tuh, rumah panggung gitu kan. Nah kita sekalian istirahat, kita langsung sekalian nanya aja di sana gitu kan. Nah setelah itu kata Sandy, ya benar katanya, udah kita putar balik lagi tuh ke tempat yang menuju rumah yang gubuk itu gitu kan. Nah setelah itu saya istilahnya berhenti di rumah yang tadi itu, terus saya ngetuk pintu, punten gitu. Assalamualaikum. Yang ketiga kalinya baru ada yang menjawab, itu suaranya kakek-kakek. Nah, Waalaikumsalam kata si kakek. Nah, cuman saya rada-rada gimana ya, ada aura yang beda gitu kan pas menuju di depan rumah gubuk itu, dikarenakan pas saya menginjak ke depan rumahnya si kakek ini, gak tahu kenapa hati dan pikiran saya itu mendadak gimana ya, ragu lah, bimbang antara takut sama gimana ya gitulah, pokoknya udah nggak enak aja gitu kan perasaannya. Si Nendi ngomong, kamu bener Mat katanya, mau nanya sama orang di rumah ini udah pada tidur kali katanya. Ya kita coba aja lah kata saya, udah. Nah tanpa berpikir lama, pas begitu si kakek itu mengucapkan salam, terus dia buka pintu. Ternyata benar ada penghuninya di situ, yaitu kakek-kakek. Nah, kita dipersilakan masuk sama si kakek, bahkan sempat dikasih minum dulu. Yang saya heran, yang saya kaget, pas begitu saya masuk ke rumah si kakek ngomong gini, ternyata ada tamu dari Garut gitu kan. Terus Nendi sama Jang Omat mau perjalanan kemana? Nah, di situ saya sama Nendi kaget karena saya belum memperkenalkan diri ya, bahkan tahu tempat kita ada di mana. Nah, di situ sempat bengong tuh sama si Nendi, saya sama si Nendi ngomong, Nan, kok si kakek bisa tahu ya gitu kan, bahwa kita, nama kita, bahkan tempat kita juga tahu. Namanya Aki Juhri itu namanya. Nah, terus saya nanya, kek, saya kesini hapunten ngeganggu gitu kan. Saya kesini mau nanyain jalan menuju kampung, menuju Singajaya. Mau menimba ilmu di sana katanya gitu kan. Nah saya kaget lagi tuh, menimba ilmu apaan? Emang kalian udah kuat mau menimba ilmu di sana katanya, gitu kata si kakek. Nah jadi saya sama si Nendi belum banyak ngomong, tapi si kakek udah menjawab duluan gitu kan, seolah-olah dia itu sudah tahu tujuan kita ke sana gitu kan. Dikarenakan saya nggak mau kelamaan di situ, dikarenakan waktu juga udah malam lah, udah malam waktunya, udah kira-kira jam 9 lah, jam 9 malam. Nah di situ saya ngajak balik sama si Nendi, udah Nen, kata si kakek kan tadi dari perempatan tinggal belok kiri aja, ngambil kanan aja katanya gitu kan. Udah kalau udah dikasih tahu mah tinggal kita berangkat lagi kata saya. Ya udah yuk kata si Nendi.
Nah, terus pas begitu saya niat mau pamitan sama si kakek ngomong gini, udah sekarang minum aja dulu, katanya gitu. Terus makan dulu, kalau bisa nginep dulu di sini, katanya. Udah gitu, yang tadinya saya kan istilahnya cuman mau nanya doang kan ke si kakek malah nawarin minum segala, makan segala. Udahlah kek, kata saya, nggak apa-apa, nggak usah repot-repot, kata saya. Lagian kita juga nggak mau kemalaman lah, mau langsung tujuan aja, takut kemalaman. Si nenek udah masak, katanya. Lah, kata saya, kok tiba-tiba si nenek masak gitu kan. Nah, tadinya kan saya nolak tuh pas si kakek nawarin. Pas begitu si nenek ngasih air kopi lah istilahnya, ngasih air, kata si nenek gini, Cep, udah makan dulu di sini, tidur dulu di sini, tuh udah disiapin kamarnya, kata si nenek gitu. Nah, cuman nggak tahu kenapa perkataan si nenek ini seolah-olah dalam hati saya yang tadinya nggak mau, tiba-tiba ada daya tarik gimana gitu ya. Ada daya tarik seolah-olah saya itu harus mau tidur di situ gitu kan, bahkan makan dulu di situ gitu. Nah, setelah itu saya mengiyakan. Ya udah nek, kata saya, mungkin kalau nenek maksa sama kakek, saya numpang istirahat aja dulu di sini gitu kan, tapi udah nggak usah repot-repot, nggak usah masak segala, kata si nenek. Udah, itu udah dimasakin. Nah, itu yang lebih anehnya lagi, di rumah itu jelas-jelas gubuk, bahkan penghuninya juga cuma berdua, nenek-nenek sama kakek-kakek. Cuman yang anehnya, yang disuguhin sama saya, entah itu makanan, entah itu minuman, itu serba ada. Bahkan saya sempat makan tuh, yang saya makan itu lauk pauknya banyak, ada ikan goreng, ada ayam goreng, pokoknya mewah lah gitu. Saya nanya sama si Nendi, Nen, lo ngerasa aneh nggak? Aneh kenapa? Kata si Nendi, coba kamu pikir, ini si nenek cuma berdua di sini, tapi makanan kok serba ada ya, kata saya. Dari mulai ayam, ikan, mewah lah gitu. Iya ya, katanya, ini si nenek gini-gini juga, katanya. Dilihat dari luar mah kelihatan orang miskin, katanya gitu, tapi kan di dalamnya banyak segala ada, katanya gitu kan. Nah, saya nggak banyak apa-apa, udah kita makan. Nah, setelah itu, setelah kita makan, terus kata si nenek gini sama si kakek, jarak si nenek di lawang dapur, jarak si kakek di dekat pintu ruang tamu. Nggak tahu kenapa waktu itu saya cuma mengucapkan begini, cuman mengucapkan astagfirullahaladzim, itu kan, istighfar lah, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba penglihatan saya yang tadi normal, itu wallahu alam, itu terjadi secara tak terduga gitu kan. Tiba-tiba penglihatan saya ke muka si nenek sama si kakek lain lagi, karena yang saya lihat wajah si kakek sama si nenek ini jelas-jelas bukan orang. Jadi saya ngelihat wajah si kakek sama si nenek ini kayak semacam orang yang banyak bulunya, apa yang namanya, monyet lah, monyet. Itu baru perkiraan saya gitu kan, karena waktu itu memang saya ngerasa ngantuk lah gitu kan. Sehabis makan saya ngerasa ngantuk,
Cuman pas begitu saya istighfar gitu kan, tiba-tiba penglihatan saya kok beda gitu kan. Nah, saya nanya sama si Nendi, Nen, kamu ngelihat si nenek sama si kakek nggak? Emang kenapa? Kok kayak monyet ya, kata saya. Sampai bisik-bisik sama si Nendi. Wah, kamu tanya sembarangan kalau ngomong gitu kan. Bener, coba perhatikan. Enggak, katanya biasa aja. Cuman waktu itu memang jelas-jelas yang saya lihat wajah si nenek sama si kakek ini kayak monyet. Nah, saya sedikit ketakutan gitu kan. Bahkan pas begitu si nenek mau ngambil air minum, saya malah ngegeser sedikit karena memang perasaan saya udah takut. Nah, di situ saya mulai istilahnya dalam hati gitu kan, baca-baca lah gitu kan, karena memang dari awal saya masuk ke rumah itu memang rasanya udah beda gitu kan, auranya udah beda. Nah, setelah itu kata si nenek sama si kakek, udah Cep, kalau udah ngantuk mah katanya udah tidur tuh di kamar itu, udah disediain. Nah, saya tanpa berpikir apa-apa, saya nggak ngomong juga nggak memikirin apa yang saya lihat gitu kan. Saya ikutin tuh kata-kata si nenek itu. Saya ikutin sama si Nendi. Setelah saya masuk kamar, entah itu kenapa dan entah itu saya langsung tidur atau gimana, saya nggak tahu lah. Itu di bawah alam sadar saya sama si Nendi. Yang jelas saya masuk kamar, mungkin perasaan saya nih karena memang udah ngantuk, udah capek gitu kan. Saya sama si Nendi masuk kamar langsung tidur. Nah, setelah itu kita ngedenger suara kicauan burung, seolah-olah menandakan bahwa itu udah pagi. Mungkin jam 8 atau jam 7 lah gitu. Saya bangun. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata pas waktu saya bangun, yang saya dengar kicauan burung itu, bahkan burungnya juga bukan, mungkin sahabat tahulah, burung yang biasa burung apa namanya? Kalau di tempat saya namanya burung sirip uncuing, yang bunyinya wik 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 gitu kan. Nah, ternyata saya itu tidur di pemakaman. Nah, kaget kan kita. Saya ada di bawah. Kata saya, oh ini udah pagi gitu kan. Bahkan udah ngedengar suara burung. Kok kata saya ada burung kayak gitu. Ternyata pas saya sadar, astagfirullahaladzim kata saya. Kok ini ada di pemakaman gitu. Ada pohon beringin, terus di bawahnya ada pemakaman. Nah, saya nyari-nyari si Nendi nggak ada waktu itu. Setelah saya cari-cari, ada suara tuh, "Ma, tolong ma," katanya. Saya nyari-nyari tuh sumber suara si Nendi. Ternyata si Nendi ada di dalam sela-sela akar pohon beringin itu, di dalam tuh. Kata saya, "Kenapa kamu ada di situ?" kata. "Ya nggak tahu lah, pokoknya udah tolongin dulu katanya. Nah, saya tolongin tuh. Nah, setelah itu karena kan kita juga nyangkanya udah, kata saya, "Nendi, tadi kita kan semalam nginep di rumah si nenek kan sama si kakek." "Iya, kenapa kita ada di sini?" "Ya nggak tahu lah, pokoknya saya tahu-taunya udah begini aja gitu kan." Nah, setelah itu kata saya, oh, ternyata benar firasat saya, apa yang saya lihat ini berarti di luar nalar saya gitu kan. Nah, setelah itu singkat cerita, dikarenakan kita takut kan karena berada di makam gitu.
bahkan ada pohon beringin yang gede gitu kan. Ternyata ada di sebuah leuweung lah istilahnya, nggak ada penduduk sama sekali. Nah, setelah itu kita perkiraannya itu ada kisaran jam 8 pagi lah, perkiraan saya gitu kan. Nah, udah Nen, ya niat kamu jangan dilanjutin, ini udah nggak bener kata saya, karena yang kita alami jelas-jelas ini di luar nalar kita lah gitu kan. Nah setelah itu, ayolah, ya udah kata si Nendi, kita balik lagi. Nah kita mau pulang lagi tuh, kita niat mau pulang. Nggak jauh dari pemakaman itu, saya ngelihat pasar. Waktu saya lewat situ, waktu pas malam-malam itu nggak ada pasar, nggak ada pasar sama sekali. Kata saya, Nen, kok di depan ada pasar? Kata saya, rame gitu kan. Iya ya katanya. Padahal kan seingat kita, waktu kita lewat sini waktu malam nggak ada pasar sama sekali, bahkan nggak ada rumah penduduk sama sekali. Kata saya, kok jadi ada pasar gitu kan. Nah udahlah kata saya, udah berhenti dulu di pasar, nyari tukang kopi, ngopi dulu lah gitu kan. Kita langsung tuh menuju pasar itu, ramai pasarnya. Kita berjalan menuju pasar sambil berkata-kata dalam hati, kenapa waktu malam saya nggak ngelihat pasar sama sekali, bahkan nggak ada, jangankan pasar, rumah pun nggak ada. Nah bagaimana ceritanya lah gitu kan. Waktu kita berhenti di warung kopi, pas saya duduk sama si Nendi bengong aja gitu kan. Kata saya, Nen, kenapa kamu bengong? Udah pesan kopi. Itu saya sampai 3 kali nyuruh pesan kopi sama si Nendi nggak ngomong apa-apa, bengong aja kayak orang kaget gitu kan, ngelihat apa nggak tahu. Nen, kata saya, pesan kopi udah. Si Nendi malah ngomongnya, udah kita pergi aja dari sini katanya gitu kan. Loh, kok pergi katanya? Udah berangkat aja gitu kan. Emang kamu lihat apa? Saya ngeliat yang dijual sama orang-orang ini bukan makanan atau apa, tapi yang dijual ini adalah tulang belulang katanya. Lah, kok tulang belulang kata saya? Ini kan siang, mana ada jin kata saya waktu siang. Iya, ini perasaan kita pagi gitu kan. Pas begitu saya dikarenakan saya udah mulai udahlah, ya udah kalau gitu kata saya, udah kita langsung lurus aja lah, nggak usah mampir-mampir kata saya. Nah ternyata pas saya masuk pasar itu yang disangka saya itu adalah pagi, pas keluar dari jalur itu ternyata itu waktu masih malam, nggak tahu itu jam berapa. Yang jelas waktu itu saya ngelewatin pasar dalam keadaan terang kayak pagi lah gitu kan. Cuman keluar dari sana itu tiba-tiba keadaan suasana udah mulai malam lagi. Nah, saya sama si Nandi, lah Nen, ini emang jam berapa? Nggak tahu. Coba saya ingat-ingat sama si Nandi, kita di rumah si kakek kan nggak lama tuh, habis makan terus tidur, tiba-tiba kita berada di makam. Nah setelah kita bangun dari makam itu kan jelas-jelas keadaan pagi kan. Iya, tapi ini kok malam kata saya. Ya udahlah, kita balik lagi lah gitu kan, nggak usah lanjut ke sana. Nah mau lanjut pulang tuh, mau pulang putar balik lah gitu, nggak jadi ke Singajaya. Nah ternyata waktu saya lagi jalan itu saya ngedengar ada suara orang nyindennya halus banget suaranya gitu kan, kayak yang lagi nyinden lah gitu kan gimana. Nah, saya dari motor sama si Nendi, Nen
kamu denger nggak kata saya, itu keadaan emang sepi, emang jalan sepi, nggak tahu itu jam berapa lah, udah tengah malam kali. Nah pas begitu, iya ada suara yang nyinden kata saya. Berhenti tuh di situ. Nah, ternyata pas saya berhenti, yang nyinden juga berhenti. Nah, pas kita jalan lagi, ada suara lagi tuh yang nyinden. Nah, setelah itu kita jalan terus tanpa menghiraukan suara itu. Kita jalan makin lama di perjalanan itu, suara yang nyinden itu benar-benar semakin dekat. Nah, setelah itu pas di pertengahan perjalanan, suara yang nyanyi sinden itu makin keras. Saya berhenti. Di depan, di sebelah kanan ada semacam batu gede. Di situ ada yang duduk. Sosok perempuan, cuman nggak melihat ke belakang, membelakangi kita lah gitu kan. Nah, kita ragu mau maju gimana, kata saya gitu kan. Nggak maju, jelas-jelas kita lagi di perjalanan sepi gitu kan. Yang saya takutkan bukan apa-apa, karena kan memang pada waktu itu tengah malam lah. Nah, pas saya lihat sisi perempuan yang ada di batu itu, kata saya, Nen, ternyata yang nyanyi sinden ini mungkin itu, kata saya. Ah, masa iya sih, katanya. Tapi kata saya, kok bisa ya ada perempuan tengah malam di jalan sepi? Jangan-jangan, kata saya, ini bukan orang. Saya udah berpikir begitu. Si Nendi udah mulai, ya pokoknya dari awal perjalanan sampai saat ini godaannya banyak banget, katanya. Bahkan di luar nalar kita gitu. Setelah itu saya sama si Nendi nyoba ngedeketin si perempuan itu. Saya mau nanya ragu. Saya berkeyakinan bahwa yang duduk di batu itu bukanlah orang gitu. Pokoknya yang saya lihat sosok perempuan aja gitu. Cuman nggak tahu mukanya kayak gimana. Nah, kata si Nendi, udah jangan ditanya, katanya. Kita lewat aja tapi jangan kenceng-kenceng motornya. Udah kita jalan tuh pelan-pelan. Baru aja ada jarak 1 meter antara ini perempuan, saya udah mau ngelewatin. Motor udah mau ya istilahnya mau gimana lah, rasa takut ya, mau langsung digas sekaligus. Itu tiba-tiba motor mati. Nah, saya kan bawa motor RX waktu itu, diselah nggak nyala itu motor. Tiba-tiba si perempuan yang di sini, saya ngelirik ke belakang masih ada. Nah, tiba-tiba yang perempuan ini ngomong, kamaran aja, ini baik. Kata si perempuan itu tuh, kata saya, Nen, saya terus dorong Nen, udah dorong aja, kata saya. Ini saya udah nggak bener ini, kata saya, udah dorong. Itu si Nendi sama saya ngedorong motor, perasaan saya itu, tenaga saya itu udah benar-benar dikeluarin semua. Itu ngedorong motor rasanya berat banget, berat itu. Kan jalannya agak nanjak gini, berat itu dorong. Pokoknya kayak ada beban lah gitu, kayak ada yang megang tuh motor. Sambil itu terus-terusan tuh ngomong yang perempuan itu,
tapi posisi belum ngeliatin mukanya waktu itu. Nen, kata saya gini, jangan dibawa panik, udah kita ngedorong aja, terus ngedorong, tapi ingat syarat, meskipun si perempuan ini ngomong terus, jangan sekali-kali kamu menoleh ke belakang, kata saya. Emang kenapa? Katanya. Pokoknya udah nanti saya ceritain, udah dorong aja gitu kan. Nah, udah dorong meskipun terasa berat gitu kan, seolah-olah ada yang megang ke motor gitu kan. Udah saya dorong pelan-pelan. Dasar ya yang namanya kita lah manusia ya, serba penasaran gitu kan. Saya sama si Nendi tiba-tiba berhenti tuh. Udahlah, capek ngedorong terus katanya. Lagian juga udah agak jauh tuh katanya. Nah begitu saya penasaran, pengen lihat gitu kan, pengen lihat siapa ya sebenarnya yang tadi nanya gitu kan. Kata saya kan udah bilang jangan menoleh ke belakang. Kalau menoleh ke belakang, kata saya, itu seolah-olah kita ngajak sama dia gitu. Karena kan memang di sana itu mitosnya begitu. Kalau di jalur itu ada yang nanya, itu nggak boleh noleh ke belakang. Kalau mau noleh ke belakang itu kita dikiranya ngajak sama makhluk itu gitu kan. Udah, nggak usah dilihat lah, udah jalan lagi, kata saya. Nah, baru aja saya ngomong gitu, si Nendi ngeliat, lah nggak ada katanya, nggak ada aja perempuannya gitu kan. Mana nggak ada, yang tadi cuman batu doang katanya. Iya ya, kata saya ngeliat juga. Oh iya bener, nggak ada, kata saya. Udahlah, kata saya, udah jalan. Pas saya motor udah nyala lagi, saya jalan, ternyata si sosok itu tiba-tiba ada di depan. Posisinya membelakangi kita, tapi kepalanya berbalik ke kita gitu kan. Aku di belakang. Di situ kita udah gimana ya, rasanya udah nggak karuan lah gitu kan. Nah, saya di situ udah mulai baca-baca, udah Nen, kata saya, kalau perlu tabrak aja gitu kan, udah sampai bismillah aja. Nah, saya si Nendi ngegas motor sekuat mungkin gitu kan, cuman pas saya nabrak ke situ, ke si sosok itu, nggak ngerasa nabrak karena memang keadaan mungkin si sosok perempuan ini ada, tapi cuman pas kita langsung nyebut tiba-tiba menghilang lah gitu kan. Nah di situ kita jalan ya sampai tibalah di Cikajang, udah dekat ke kota Garut lah gitu kan. Sampai tiba di Cikajang, saya berhenti di situ. Saya sempat ngobrol dulu lah di situ di warung kopi gitu kan. Kita ngobrol-ngobrol sama si Nendi. Saya nanya sama si Nendi, Nen, kata saya, sebenarnya kamu punya niat apa sih? Kayaknya yang saya alami hari ini sama kamu, perasaan kok gini amat ya, kata saya, horor banget gitu kan. Bahkan kita sampai-sampai nggak jadi ke tempat tujuan gitu. Terus si Nendi cerita, jadi dia itu punya masalah. Katanya dia punya pacar. Si Nendi punya pacar. Setelah orang tua si Nendi tiba datang ke rumah calon tunangannya, tiba-tiba secara langsung dan tanpa ada kabar apa-apa,
ternyata dari pihak pacarnya, orang tuanya si Nendi, ternyata si Nendi nggak jadi tunangan gitu kan. Nggak tahu motifnya apa. Si Nendi juga nanyain alasannya juga nggak jelas gitu kan. Nah, terus apa hubungannya, kata saya, antara masalah kamu sama perjalanan yang kita jalani saat ini? Sebenarnya tujuannya gini, saya mau berangkat ke sana itu, saya mau niat nggak baik lah ke keluarga si tunangannya itu. Jadi istilahnya mau apa ya, nyelakain tapi secara tidak langsung, itu kan lewat dari kejauhan, mau menghancurkan keluarga calon tunangannya dikarenakan tunangannya nggak jadi, sehingga si Nendi kecewa. Akhirnya si Nendi punya pikiran yang lepas kendali lah gitu, pengen menyalakai keluarga si bekas pacarnya dengan cara ya seperti yang cara-cara hal-hal yang gaib gitu. Astagfirullahaladzim, kata saya, Nen, kok punya pikiran kayak gitu? Adapun permasalahan itu tidak semuanya permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kayak begini. Kalau saya tahu kamu tadi punya niat begini, kata saya nggak bakalan mau diajak sama kamu. Karena apa? Di samping saya ikut dosa, nanti akibatnya bukan hanya kamu yang akan ngerasain, saya juga nanti ke bawah. Ya sorry lah Mat, katanya, saya kan ya namanya juga lagi frustasi, karena ya kata saya harusnya kamu cerita dari awal kenapa gitu kan, jangan sudah terjadi sampai kayak gini baru cerita, kata saya. Akhirnya kan akibatnya kayak gini, kata saya. Nah, kata saya, udah gini aja, udah permasalahan jangan dipikirin, kata saya gitu. Apapun yang terjadi hari ini dijadiin pengalaman. Mungkin ini niat kamu, Allah tidak meridhoi niat kamu ini, karena jelas niat kamu ini jelas-jelas nggak benar, kata saya. Mau menzolimi orang gitu kan. Meskipun kamu ngerasa kecewa, tapi kan ada yang lebih baik lagi daripada itu. Dan lagian kamu kayak bukan cowok aja, kata saya gitu kan. Memang saya ngerti lah perasaan si Nendi, cuman kan kalau sampai melakukan hal-hal seperti itu gitu kan, itu nanti akibatnya si Nendi juga takutnya ikut kena gitu kan lah. Nah, di situ saya mulai ngerti lah kenapa dalam perjalanan dari awal sampai tibalah di situ, sampai si Nendi bercerita, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mungkin Allah tidak mengizinkan saya sama si Nendi untuk berbuat apa yang diniatkan si Nendi itu kan. Ya, di balik kejadian itu hikmahnya juga ada, dan keduanya hikmahnya yang paling gedenya itu si Nendi bisa sadar lagi dengan pengalaman kejadian yang waktu di perjalanan banyak yang keanehan lah yang tanpa diduga. Nah, mungkin sahabat semua, itu cerita pengalaman teman saya. Istilahnya ya seperti tadilah, bahwa segala dalam kehidupan ini pastilah ada pengalaman. Dari semua cerita, dari perjalanan atau entah itu perjalanan kehidupan kita masing-masing, pasti ada pengalaman. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa apa yang dilakukan dan niat teman saya ini jelas-jelas istilahnya nggak baik lah, punya niat nggak baik. Yang untungnya, meskipun kita disuguhkan dengan hal-hal yang aneh, mungkin dari situ yang tadinya kita mau niat, si Nendi mau niat
menzolimi orang, akhirnya nggak jadi. Oke, mungkin segitu dari saya. Tetap pantengin terus channel Barudak Horor. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan terus loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, Carita Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.